Dulu pernah pacaran sampai kebobolan melakukan zina. Gimana sih cara taubatnya agar taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Oleh sebab itulah simak penjelasan di dalam video ini. Bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah dari dosa zina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada pertanyaan nih, bagaimana cara kita bertaubat dari dosa zina? Karena dahulu pernah pacaran, kemudian sampai kebobolan, kebablasan melakukan zina. Walaupun setelah itu pacarnya dinikahi menjadi suami istri, tetapi dosa zina tetap masih ada. Lalu bagaimana sih caranya agar taubat kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluh? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah itu maha pengampun, Allah maha penerima taubat. Memang di dalam syariat Islam ada pilihan, ini pilihan, tidak wajib, tidak harus. Ada pilihan bagi yang melakukan dosa zina itu muhson. Muhson artinya adalah orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya berhubungan badan melalui pernikahan sah, itu namanya muhson. Kemudian melakukan zina, maka boleh dirajam, boleh dirajam. Tapi tidak harus, tidak wajib dirajam, tidak. Boleh dirajam kalau dia ingin melebur dosa-dosanya, langsung dilebur oleh Allah. Rajam itu artinya dia harus ditanam tubuhnya, yang kelihatan hanya kepala saja. Ditanam tubuhnya di tanah, kelihatan kepalanya saja, kemudian lempari batu. Kepalanya itu dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai meninggal. Itulah namanya hukum rajam. Nah, kalau zinanya ghairu muhson, ghairu muhson adalah orang yang belum pernah merasakan nikmatnya hubungan badan, ya belum pernah merasakan nikmatnya hubungan badan melalui pernikahan yang sah. Kemudian dia melakukan zina, maka disebut zina yang ghairu muhson. Maka dia boleh melebur dosa-dosanya. Ini intinya boleh, ya boleh. Boleh melebur dosa-dosanya dengan dijilid. Dijilid itu dicambuk, ya dicambuk. Kemudian setelah itu diasingkan selama 1 tahun sampai dia betul-betul taubatnya diterima oleh Allah. Nah, masalahnya, jika misalnya nih pelaku zina baik yang muhson maupun ghairu muhson tidak melakukan rajam, tidak melakukan cambuk, apakah bisa dengan cara tobat yang lainnya tetapi tobatnya diterima oleh Allah? Jawabannya sangat bisa, karena Allah itu maha pengampun, Allah maha penerima taubat. Bahkan di dalam hadis sahih riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Abu Bakar, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, telah diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda begini. Kata Abu Bakar, ma min 'abdin yudnibu dzamban fayawadda'u fayuhsinul wudu'a thumma yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Sabda Rasulullah, tidaklah dari seorang hamba yang melakukan dosa apapun nih, fayatawaddau, kemudian berwudu oleh dia,
fayuhsinul wudu'a, lalu memperbaiki oleh dia pada wudunya. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan telah mengampuni oleh Allah untuknya. Jadi siapapun seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia segera berwudu, memperbaiki wudunya, artinya dia menyempurnakan wudunya itu dengan cara sholat 2 rakaat, sholat taubat. Jadi ada sholat taubat. Sholat taubat itu 2 rakaat. Nah, apa yang harus dibaca? Terserah, suratnya terserah. Yang jelas kalau Fatihah itu wajib. Rakaat pertama setelah Fatihah terserah, mau qul ya al-kafirun terserah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah mau qul huwallahu ahad terserah, mana yang dihafal. Yang jelas sholatnya 2 rakaat. Kemudian setelah salam dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuninya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Kemudian bagaimana sih cara membaca istighfarnya? Nah, ada para ulama yang memberikan solusi istighfar bagi orang yang berbuat zina. Cara bertaubatnya dari perbuatan zina, dari dosa zina, yaitu membaca istighfar dan bertaubat, khusus ditambah dengan bacaan taubatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu kan pernah tergoda. Dia sebenarnya tergoda dengan godaan Zulaikha, yang memang pertama kali yang menggoda Zulaikha. Tetapi Nabi Yusuf sebenarnya juga kepengen begitu. Kemudian Nabi Yusuf bertaubat kepada Allah. Oleh sebab itulah, bagi orang yang sudah pernah melakukan perbuatan zina dan ingin bertaubat, maka syaratnya dia sholat 2 rakaat, sholat taubat. Sholat taubat itu niatnya bagaimana? Usolli sunnatat taubati, usolli sunnatat taubati, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Usolli sunnatat taubati raka'ataini, atau usolli sunnatat taubati, begitulah, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian sampai 2 rakaat salam. Setelah 2 rakaat salam dia memohon ampun kepada Allah dengan ucapan Allahumma ighfirli wa tub 'alayya minaz zina. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya minaz zina. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya minaz zina. Ya Allah, ampunilah untukku dan terimalah taubat atas diriku daripada dosa zina. Kemudian membaca 1 ayat di dalam surat Yusuf, ayat yang ke-53. Ini taubatnya Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Tidaklah aku melepaskan kepada nafsuku, sesungguhnya nafsu itu sungguh-sungguh perintah kepada keburukan, kecuali nafsu yang telah merahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini diulang-ulang nih. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya minaz zina wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya minaz zina wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya minaz zina wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Silahkan diamalkan, insyaallah langsung diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.